Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksan Mufid Asazali dari jurusan Akidah Filsafat Islam. Tugas Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bu Faridah, di mana tugasnya itu kita disuruh mereview dan juga mengkaji dan juga nanti bakal sharing sebuah artikel ataupun buku gitu ya. Di sini Aksan bakal men-sharing atau ya membagi sedikit gitu ya apa yang Aksan pelajari atau Aksan yang baca. Kemarin tuh Aksan baca dari sebuah artikel yaitu dari Reza Alwin dari Rumah Filsafat. Beliau itu menjelaskan ada trias sapiensia, yaitu atau bisa disebut 3 kebijaksanaan, yang dimana kata beliau teori ini kalau misalkan di sebuah bangsa ataupun negara melakukan atau melaksanakan trias sapiensia ini tuh bahwa negara itu akan maju dari segi ekonomi, pola pikir SDM, dan juga beradab gitu, karena 3 ini saling berkaitan, yang dimana 3 itu pertama filsafat, yang kedua sains atau ilmu pengetahuan, ketiga agama. Nah, dari 3 ini apa ya, kata beliau itu sangat penting di sebuah negara itu. Kenapa? Yang pertama, kita mungkin bahas dulu apa itu filsafat. Filsafat itu cara berpikir dengan rasional ataupun kritis ataupun juga sistematis. Jadi kenapa manusia itu harus punya filsafat? Yang pertama, filsafat itu kita mengajarkan kan apa ya, mempelajari sebuah masalah ataupun mengkaji sebuah, memahami kisah-kisah orang lain, tetapi kita itu mengkritisi, merasionalkan, dan juga sistematis. Dimana kritis itu apa sih? Kritis itu cara kita berpikir, cara kita menanyakan suatu hal secara mendalam. Kita nggak langsung terima kalau kita mempunyai informasi tertentu itu misalkan. Nah, yang kedua, rasional. Rasional itu dengan cara kita berpikir rasional tanpa ada hubungan rasa atau emosional gitu. Kita mengambil keputusan tanpa perasaan gitu. Kita tetap mengambil keputusan dengan logika. Yang terakhir, rasional, sistematis. Kita tuh berpikir secara struktur, secara beratur, dimana gak semua itu langsung ke A ke inti B ke inti C, tapi tetap harus bersusun dari A sampai Z. Dari filsafat kita belajar juga seperti itu. Makanya kenapa penting filsafat itu, yang dimana kan katanya korelasi antara 3 ini itu sangat berkorelasi bentuk segitiga. Pertama filsafat, yang kedua kita masuk ke sains. Kenapa sains juga penting atau ilmu pengetahuan penting? Karena sains itu anak kandungnya filsafat, yang dimana kalau kata bahasa sains itu filsafat itu mother of science, ibunya para ilmu. Kalau filsafat itu membahas soal keabstrakan, kayak seperti menanyakan apa itu kebebasan, apa itu makna, apa itu ketuhanan. Makanya kalau misalkan kita belajar filsafat itu tidak balance kalau misalkan tanpa diiringi dengan sains. Sains itu bedanya kita mempelajari sesuatu atau mengkaji sesuatu dengan empiris atau panca indera. Jadi kita tuh hanya bisa dilihat oleh panca indera, lebih sempit daripada filsafat. Kalau filsafat itu lebih meluas jangkauannya gitu. Kalau sains kan banyak di Indonesia, di dunia ini tuh sains itu sangat berkembang dengan pesat, dimana teknologi itu berkembang jadi teknologi itu kayak cucunya filsafat gitu. Dimana teknologi itu sangat memudahkan manusia dari mulai HP, gadget ataupun internet, industri gitu.
Tapi di balik itu juga bikin manusia itu apa ya, kurang kan, misalkan halal ataupun kan kalau di sini banyak kan kayak di Indonesia gitu kan kita tambang di mana-mana, makanya kita tuh harus belajar namanya filsafat itu seperti itu. Kita harus berpikir rasional tanpa ada hubungan emosi. Jadi kalau misalkan kita belajar sains doang gitu, ilmu teknologi, tapi tidak tanpa ada filsafat, ya mungkin ini yang bakal hancur. Kita nggak bakal mikir kalau apa ya, teknologi itu kan harus berpikir dengan rasional gitu. Jadi nggak asal misalnya bikin tambang kita bakal nggak memikirkan apa itu teknologi. Nah dari situ kita di filsafat udah, sains udah, ilmu teknologi, ilmu pengetahuan. Yang ketiga agama, terakhir itu pasti paling penting agama, yang dimana kita itu belajar agama itu mengajarkan kita menjadi menjadi manusia yang beradab. Kita cara bertoleransi ataupun spiritual, lebih ke jiwa gitu ya. Dimana kan kalau misalnya kita belajar filsafat atau sains doang itu nggak akan ini teman-teman, nggak akan balance juga. Kita mungkin kalau kita membahas tentang kayak ketuhanan gitu, kalau tanpa agama kita mungkin bakal melenceng, kita bakalan ke komunis, liberal gitu. Makanya ada agama itu menyempurnakan dari filsafat dan juga sains, ilmu teknologi itu sendiri. Kita diajarkan toleransi keagamaan gitu. Jadi kita kalau tidak berpikir secara kritis atau rasional dan juga memiliki pengetahuan tanpa ada agama, mungkin dunia bakal hancur dan tanpa ada rasa empati sesama manusianya gitu. Makanya agama itu diajarkan seperti itu. Nah dari 3 unsur ini kita telah dapat pelajari 3 kebijaksanaan, yang dimana 3 kebijaksanaan itu penting karena kata beliau itu suatu negara kalau sudah memenuhi 3 syarat ini akan maju gitu, akan terdepan. Tapi kalau dilihat dari situasi dan kondisi Indonesia itu kita lebih dominan ke agama, ilmu pengetahuan kurang, bahkan filsafat takut saling ditakutin gitu ya. Kenapa gitu? Makanya padahal filsafat itu penting banget gitu. Ya mungkin bahasnya dari Trias Sapientia itu seperti itu, mengapa sangat penting gitu di suatu bangsa ataupun suatu negara. Karena ya tadi seperti saya jelaskan itu teman-teman. Jadi kesimpulannya kita bisa ambil, kita tuh harus bisa berpikir kritis, rasional, tanpa kalau memiliki sesuatu atau masalah kita kaji dulu, kita dalami gitu, kita kritisi. Setelah itu kita ilmu pengetahuan, kita memiliki akal yang cerdas gitu. Juga yang terakhir agama, kita diajarkan adab kita. Jadi ada bahasa juga al-ilmu al-adabu qabla ilmu, yang dimana ilmu itu harus berangan dengan adab. Bahkan adab itu lebih susah belajarnya daripada itu. Mungkin semuanya dari Aksan bisa sampaikan dari tadi teori Trias Sapientia atau 3 kebijaksanaan. Itu teman-teman, see you next time. Thank you for attention, thank you for watching videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.